Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabati mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan ini pokok bahasan kita adalah arus gas atau cash flow. Arus gas merupakan laporan keuangan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Sehingga dengan laporan arus kas kita dapat mendeteksi atau melacak keseluruhan pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan. Pada dasarnya ada dua metode penyusunan arus kas. Yang pertama adalah metode langsung atau direct, dan yang kedua metode tidak langsung atau indirect. Pada metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional diperinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Lalu arus kas tersebut masih akan diperinci kembali menjadi beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Sedangkan metode tidak langsung merupakan metode penyusunan arus kas yang berbasis perubahan neraca dan perubahan laporan laba rugi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas metode penyusunan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Sebelum kita berbicara lanjut terkait dengan arus kas, saya akan berbicara terkait laporan keuangan. Ada 5 jenis laporan keuangan yang kita ketahui. Yang pertama adalah laba rugi. Yang kedua neraca. Yang ketiga laporan arus kas. Yang keempat laporan perubahan modal. Serta yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari laporan keuangan? Ada beberapa informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan. Yang pertama adalah kita bisa mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendek. Yang kedua, kita bisa mengetahui kepercayaan yang dibangun oleh perusahaan pada pihak luar guna mendapatkan pinjaman sumber dana, baik berupa pinjaman jangka pendek maupun pinjaman jangka panjang. Yang ketiga, kita bisa mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba. Serta yang keempat, kita bisa mengetahui tingkat efisiensi penggunaan berbagai aset perusahaan. Dan yang kelima, laporan keuangan merupakan indikator performance atau kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang pertama yaitu neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang berisikan ringkasan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Dengan melihat neraca, kita akan memperoleh informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Untuk menyusun neraca, kita bisa menggunakan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Sedangkan penulisan neraca yang baik dimulai dari
nama perusahaan, judul laporan, kemudian tanggal, bulan, dan tahun neraca dibuat sebagaimana contoh berikut. Pada contoh neraca tersebut, kita bisa mengetahui yang pertama, struktur aktiva yang tercermin pada pengelompokan aktiva lancar dan aktiva tetap, di mana PT Maju Mapan memiliki struktur aktiva yang terdiri dari aktiva lancar sebesar 8.500 dan aktiva tetap sebesar 36.000. Yang kedua, struktur keuangan yang tercermin pada pengelompokan hutang dan ekuitas. PT Maju Mapan memiliki struktur keuangan yang terdiri dari total hutang sebesar 17.500 yang terinci dalam hutang jangka pendek sebesar 4.000 dan hutang jangka panjang sebesar 13.500 dan ekuitas sebesar 27.000. Yang ketiga, struktur modal. Struktur modal tercermin pada pengelompokan modal sendiri dan modal asing. Pada PT Maju Mapan memiliki modal sendiri yang tercermin pada ekuitas sebesar 27.000 dan modal asing yang tercermin pada hutang jangka panjang sebesar 13.500. Laporan keuangan yang ketiga adalah arus gas. Laporan arus gas merupakan ringkasan dari arus gas masuk atau cash inflow dan arus gas keluar atau cash outflow selama satu periode tertentu. Laporan ini sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan secara real. Terdapat 3 elemen arus gas. Elemen yang pertama adalah arus gas dari kegiatan bisnis, di mana arus gas yang berasal dari kegiatan bisnis, baik yang merupakan cash inflow maupun cash outflow. Contoh, penerimaan dari konsumen, membayar gaji bulanan, membayar listrik, dan lain sebagainya. Elemen yang kedua adalah arus gas dari kegiatan investasi. Arus gas yang berasal dari kegiatan investasi baik merupakan cash inflow maupun cash outflow. Kegiatan yang masuk ke dalam investasi ini adalah aktivitas penjualan dan pembelian dari aktiva perusahaan. Contoh, pembelian kendaraan. Elemen yang ketiga adalah arus gas dari kegiatan pendanaan, di mana arus gas yang masuk dalam kegiatan pendanaan, contoh emisi saham, penjualan obligasi, dan lain sebagainya. Untuk menyajikan laporan arus gas, terdapat beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Prinsip yang pertama yaitu pada hutang. Bila mana hutang kita meningkat, tentunya akan ada kas masuk atau cash inflow. Sebaliknya, jika hutang kita berkurang, tentunya ada pembayaran hutang, maka akan terjadi arus gas keluar. Prinsip yang kedua yaitu pada piutang. Piutang terjadi akibat penjualan secara kredit. Bila mana piutang kita meningkat, maka akan terjadi arus gas keluar. Sebaliknya, jika piutang kita berkurang, dalam artian ada pelunasan penjualan kredit,
maka akan terjadi arus kas masuk. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, untuk menyusun arus kas dapat digunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan contoh penyusunan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung atau indirect. Untuk menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung, diperlukan yang pertama, laporan laba rugi periode berjalan. Yang kedua, neraca periode berjalan dan neraca tahun sebelumnya. Sebagai contoh, diketahui PT Piato Indonesia memiliki laporan keuangan pada tahun 2017 dengan penjualan sebesar 75 juta dan laba periode ini sebesar 19 juta. Selanjutnya, neraca untuk tahun 2016 dapat kita ketahui. Kemudian neraca pada tahun 2017. Tahapan yang pertama, kita sandingkan kedua neraca tersebut, yaitu tahun 2016 dan tahun 2017, dan kita cari perubahannya. Sebagai contoh, kas pada tahun 2016 sebesar 8 juta. Pada tahun 2017 tersisa 4 juta, sehingga ada pengurangan sebesar 4 juta. Piutang dagang pada tahun 2016 terdapat 16 juta. Pada tahun 2017 menjadi 20 juta, sehingga ada penambahan piutang sebesar 4 juta. Cadangan kerugian piutang awalnya 800.000, pada tahun 2017 menjadi 1 juta, sehingga ada penambahan cadangan kerugian piutang sebesar 200.000. Demikian juga untuk item-item pada neraca yang lainnya. Selanjutnya, kita bisa menyusun elemen yang pertama, yaitu arus kas dari kegiatan bisnis. Untuk menyusun arus kas dari kegiatan bisnis, yang pertama kita lihat berapa laba atau rugi pada periode ini. Berdasarkan laporan laba rugi, kita bisa mengetahui laba pada periode ini adalah sebesar 19 juta. Selanjutnya, kita buka neraca. Pada aktiva lancar, perubahan-perubahan apakah saja yang terjadi? Di mana kita bisa melihat perubahan yang pertama adalah kenaikan piutang dagang, yaitu sebesar 4 juta. Sehingga ada arus kas keluar sebesar 4 juta. Yang kedua adalah kenaikan cadangan kerugian piutang, sehingga ada arus kas masuk sebesar 200.000. Yang ketiga adalah kenaikan persediaan sebesar 4 juta, sehingga ada arus kas keluar sebesar 4 juta. Selanjutnya adalah penurunan perlengkapan yang awalnya sebesar 3 juta menjadi 2 juta, sehingga ada arus kas masuk sebesar 1 juta.
Selain pada aktiva lancar, kita juga melihat pada aktiva tetap, khusus pada beban penyusutan. Pada beban penyusutan ada dua elemen penyusutan, yaitu penyusutan kendaraan dan penyusutan gedung. Di mana pada penyusutan kendaraan awalnya 1.600.000, pada tahun 2017 menjadi 2 juta. Sehingga ada kenaikan akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 400.000. Demikian pula pada penyusutan gedung ada penambahan akumulasi penyusutan gedung sebesar 400.000. Dengan demikian, beban penyusutan kendaraan dan gedung sebesar 800.000, sehingga ada arus kas masuk sebesar 800.000. Selanjutnya kita buka neraca pada sisi pasifanya. Pada sisi pasifa yang kita lihat adalah hutang dagang dan hutang sewa. Karena kedua jenis hutang tersebut merupakan kegiatan operasi atau kegiatan bisnis. Pada hutang dagang terdapat penurunan hutang dagang sebesar 10 juta, sehingga ada arus kas keluar untuk membayar hutang dagang sebesar 10 juta. Sedangkan pada hutang sewa ada penurunan sebesar 10 juta, sehingga terdapat arus kas keluar untuk membayar hutang sewa sebesar 10 juta. Dari item-item tersebut, bila mana kita jumlahkan, maka kita bisa menyimpulkan arus kas untuk kegiatan bisnis minus 7 juta. Untuk menyusun elemen yang kedua, yaitu arus kas dari kegiatan investasi, yang kita cermati yaitu pada aktiva tetap. Di mana di dalam aktiva tetap yang terjadi perubahan hanya pada kendaraan, yang pada tahun 2016 berjumlah 20 juta, pada tahun 2017 menjadi 26 juta, sehingga perubahannya sebesar 6 juta. Dengan demikian, terdapat arus kas keluar sebesar 6 juta. Kemudian pada elemen yang ketiga, yaitu arus kas untuk kegiatan pendanaan. Pada arus kas untuk kegiatan pendanaan yang kita cermati hanya pada neraca sisi pasifa. Pada kewajiban lancar terdapat kenaikan pada hutang bank yang awalnya 60 juta menjadi 40 juta. Sehingga terdapat arus kas keluar untuk membayar hutang bank sebesar 20 juta. Sementara itu pada sisi ekuitas terdapat kenaikan modal yang disetor oleh pemilik yang awalnya 11 juta menjadi 50 juta. Sehingga ada arus kas masuk sebesar 39 juta. Berikutnya pada free pada tahun 2016 pemilik tidak mengambil free, sedangkan pada tahun 2017 pemilik mengambil free sebesar 10 juta. Sehingga ada arus kas keluar untuk pemilik sebesar 10 juta. Dengan demikian, arus kas untuk kegiatan pendanaan sebesar 9 juta.
dari ketiga elemen arus kas tersebut, bila mana kita susun ke dalam laporan arus kas, yang pertama yaitu arus kas untuk kegiatan operasi sebesar minus 7 juta. Yang kedua, arus kas untuk kegiatan investasi, yaitu sebesar minus 6 juta. Kemudian arus kas untuk kegiatan pendanaan sebesar 9 juta. Sehingga dari ketiga elemen tersebut, bila mana kita jumlahkan, maka total aktivitas kas minus 4 juta. Saldo awal kas pada tahun 2016 yaitu sebesar 8 juta. Saldo kas seharusnya diperoleh dari total aktivitas kas ditambah dengan saldo kas pada tahun 2016 sebesar 4 juta. Saldo kas akhir yaitu kita peroleh dari tahun 2017 sebesar 4 juta. Sehingga selisih antara saldo kas seharusnya dan saldo akhir kenyataan sebesar 0. Sehingga tidak terdapat selisih. Demikian sahabat-sahabat mahasiswa, bagaimana cara menyusun laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Saya akhiri sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.